Halo, selamat siang semuanya. Masih segar apa udah lapar? Sabar ya. Oke, kita sekarang hari ini akan membahas CloudOps in Today Multi-Cloud and AI-Driven Landscape. Ini sebenarnya lebih bagaimana kita mempersiapkan dari apa yang kita punya jika perusahaan ada rencana untuk membuat sebuah aplikasi AI dan diimplement di dalam perusahaan tersebut. Karena tidak akan terlepas dari pemilihan dan penempatan yang baik daripada data-data sebelum data itu diolah oleh AI. Pertama-tama biasanya kalau untuk merencanakan sebuah aplikasi apa nih yang cocok untuk perusahaan kita. Sedangkan model dan tools yang ada di luar sana itu berevolusi itu amat sangat cepat, sampai kita bingung milihnya. Nah, terus juga apa yang akan kita manfaatkan dari tools-tools yang ada di market saat ini, yang mana amat sangat banyak optionnya. Satu cloud menawarkan A, cloud yang lain menawarkan A, satu vendor menawarkan B. Nah, itu juga hampir sama, tapi optionnya yang beda. Lalu, jika ingin membuat sebuah AI application pun ketika akan dipakai, pertanyaan selanjutnya biasanya apakah data yang ada yang kita punya hari ini bisa bermanfaat jika kita sambung ke AI, apa nanti outputnya? Lalu apakah satu cloud cukup? Anggaplah satu cloud yang kita pakai saat ini itu cukup mumpuni dan cukup baik. Tapi sebetulnya fitur yang kita cari itu ada di cloud lainnya. Nah, itu otomatis akan membuat persoalan baru. Lalu apakah kita juga sudah merencanakan operational resilience dan agnostic cloud-nya itu, apakah kita akan tetap silo, apakah kita akan menyambung data tersebut dan disatukan? Itu juga harus direncanakan. Apalagi ini terlebih pada high availability dan DR strategy. Dan apakah sudah meet regulatory requirements, itu juga yang penting. Dan yang paling penting adalah biaya. Apakah biayanya itu bisa cukup atau sudah dioptimize atau over, nah itu juga harus direncanakan di awal mula. Nah, ini ada survei dari IDC, kalau 80% organization atau company di dunia itu sudah memanfaatkan multi-cloud environment. Jadi berarti ke depannya itu multi-cloud akan menjadi standar baru. Nah, sedangkan yang 20% sebetulnya lebih kepada komoditi dari fitur-fitur cloud native tersebut. Nah, sedangkan kalau kita harus memilih tools yang paling pas untuk kita saat ini, itu sebuah requirement yang harus kita tes di awal-awal perencanaan. Jangan sampai kita sudah memilih cloud A dengan fitur A dengan AI yang seperti A, B, C, D, tanpa membandingkan dengan AI tool yang lainnya gitu. Nah, itu harus sangat betul-betul membutuhkan riset yang baik. Nah, balik lagi tadi, apa AI capability yang akan kita rencanakan untuk diberikan dan dipakai kepada perusahaan itu? Seperti yang umum pasti ada chatbot, tapi chatbot di sini kan harus ada data-data pendukung yang personalized yang hanya bisa dipakai jika disediakan datanya dari data-data company tersebut. Semantic dan multimodal search juga. Dan intelligent document processing ini juga membutuhkan sesuatu persiapan yang super duper berat
dan apalagi experience personalization. Nah ini juga nanti lebih ke regulated dan lainnya. Nah ini ada meme nemu di suatu tempat. Ini kalau AI di dalamnya itu data dan math. Dan ini sebetulnya betul. Jadi data yang paling penting. Math-nya itu sebuah matematika algoritma yang mengolah data tersebut. Tapi di semua itu membutuhkan biaya. Biayanya itu tidak hanya untuk sewa cloud, sewa tools, juga membutuhkan orangnya. Orangnya ini apakah dia orang yang tepat untuk membuat itu dan jika ada masalah bisa solving. Nah terlebih lagi yang kedua, nah sekarang teknologi itu kan fragmentasi ya, banyak sekali di ujung sana. Berarti jika ada orang baru ingin mempelajari sesuatu yang baru, itu membutuhkan skill tambahan dan itu butuh biaya. Dan ada satu lagi ini cloud login. Jadi karena sudah nyaman di satu cloud dan cloud tersebut memberikan keistimewaan dan lainnya itu hampir perusahaan tuh tidak berpikir untuk 2-3 kali untuk mencoba fitur-fitur di cloud lain gitu. Dan kalaupun memutuskan untuk pakai cloud lainnya, anggaplah 2 cloud, nah itu juga pasti membutuhkan biaya tambahan dan tim tambahan. Nah itu biayanya lumayan. Nah ini contohnya, kalau yang sudah terjadi gitu biasanya nanti, oh kalau mau AI ini seperti ini biasanya hampir jadinya seperti inilah. Seperti globalnya seperti ini. Tapi untuk menjadi seperti ini biasanya itu dimulai dari yang paling simple. Contohnya kayak gini. Pada awalnya biasanya company itu cuman ETL biasa dari file data store, application cuma query, oke pakai RDBMS cukup. Lalu ada rencana tambahan. Kayaknya data udah mulai terlalu banyak, kita butuh data warehouse. Terus gimana nih cara ngecek metrics dan lognya? Butuh observability. Mulailah ada dashboard tambahan untuk melihat si observability tadi. Lalu ada rencana lain lagi. Kita butuh stream data. Nah stream data bisa macam-macam. Bisa IoT event, messaging, atau hanya API gateway sebagai event-driven application. Real-time processing. Nah ini biasanya sudah terjadi di saat sekarang. Jadi biasanya ketika orang membutuhkan yang lainnya, nah ini yang akan terjadi biasanya. Data-data yang sudah banyak biasanya ditaruh di data lake sebagai cold data. Tapi apa satu cukup? Biasanya banyak. Nah dari sini data harus di stream. Bisa terlihat dari sini aja udah ada penambahan data lake, ada penambahan NoSQL. Nah berarti semua data-data mulai tersebar di mana-mana dengan fungsi macam-macam dan akses yang berbeda-beda. Bagaimana caranya semua data-data yang ada itu bisa di-stream langsung ke ML engine. Nah itu untuk jadi data-data machine learning dan di fine tuning dan dilatih dan sebagainya dan akhirnya bisa dipakai. Nah untuk query biasanya ditambah, oke, supaya query-nya lebih cepat kita pakai key value. Setelah itu baru supaya tidak mengganggu data yang akan di-stream ke yang lainnya. Nah ditambahlah ML stack seperti ini. Nah udah mulai kelihatan kan kompleksnya nih. Nah jika AI planning tersebut tidak matang, nanti ketika ini akan ditransformasi menjadi multi cloud, akan menjadi bencana tersendiri. Jadi contohnya, company bilang ada peraturan baru kalau data-data personalized AI dan sebagainya itu harus dekat dengan pengguna. Data pun harus dekat dengan pengguna. Otomatis harus ada region baru. Seperti ini misalkan. Azure Region 1, Microsoft Azure Region 2, ada AWS, ada Google Cloud. Tapi with the same stack. Nah, kalau untuk menggunakan same stack seperti ini, itu biasanya DevOps sudah garuk-garuk kepala duluan.
Karena timnya itu harus ada tim Microsoft Azure, ada tim AWS, dan tim Google Cloud. Nah ini untuk mengerjakan copy data dari satu tempat ke tempat lainnya itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi ini harus di stream secara real time. Nah ini contoh pemilihan misalkan dua cloud aja, Microsoft Azure dengan AWS, dengan use case yang sama. Ada text search, kita butuh in-memory caching, event log, relational data, dan SO probability. Tapi cloud native mereka pasti membutuhkan native solution tech stack yang berbeda-beda. Ada Elasticsearch, ada SQL Server, di tempat lain ada OpenSearch, ada tempat lain ada juga RDS dan lainnya. Ini membutuhkan fragmentasi teknologi tadi. Jadi setiap tim belum tentu mempunyai pengetahuan yang sama. Nah ini bisa disederhanakan dengan Microsoft Azure dan AWS, tapi pemilihan tech stack-nya harus bijak. Seperti ini. Ambil yang common mereka punya, jadi di dua cloud seperti ini pun, kita punya tim tetap mempunyai capability untuk memaintain dua stack yang sama. Karena ini sebuah copy paste dan nanti pun datanya sebetulnya sama gitu. Cuman ini diferensiasi yang sebetulnya katanya kurang keren, tapi costly, begitu wise, dan teknologi pun kalau salah satu, anggaplah OpenSearch-nya kita naikin ke versi 2, di cloud yang lain pun bisa sama, dan API yang mereka pasti sama. Nah, berarti tim yang ada itu bisa di scale down sebetulnya, tanpa harus scale up. Jadi have the right people at the right time to solve the right problem, of course, karena tech stack-nya sama. Fragmentation di-reduce with common skill. Jadi si A dan si B itu punya skill yang sama. Cloud portable data, karena cloud datanya tersebut ada di dua cloud dengan data yang sama. Scale your cloud with open solution. Let your team focus on differentiation and value. Jadi mereka itu sebetulnya menggunakan teks-teks sebenarnya yang open source dan itu umum gitu. Nah, jadi apa artinya untuk CloudOps? Nah, ini bisa memudahkan gitu kan. Jadi otomatis cloud silo itu tidak akan mendeliver business expectation, otomatis cost-nya akan jauh lebih besar dan membutuhkan banyak orang, banyak biaya. 80% cloud service itu sebuah komoditi sebetulnya. Hanya 20% yang punya unique service itu hanya 20%. Jadi kalau dilihat-lihat service-service native pun sebetulnya yang ada di cloud itu mirip-mirip semua. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan enabling your business? Jadi kita bisa delivering engineering itu because pakai common tool yang biasa, yang umum. Kalau makin aneh itu biasanya makin mahal. Nah, kalau kita sudah pilih dengan yang sama, apalagi AWS dengan Google dan Microsoft Azure, nah mereka tuh punya security compliance tuh yang sama biasanya. Nah juga kalau cost aware di platform-platform dan bisa dicoba di mana-mana sebetulnya bisa dibanding-banding dengan baik, itu bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Dan tentunya itu semua harus diotomasi. Kalau enggak repot kalau masih manual. Nah ini ada contoh, ini salah satu klien Ivan, Decathlon paling besar. Mereka menggunakan konsep seperti itu, commoditize, secure, automate, dan scale. Nah developer, operational, dan functional team itu memakai barang yang sama dari UI, API, Google, dari hostnya sendiri juga sama. Untuk partner automation ada GitHub, CDN provider, dan juga Ivan. Nah ini membuat mereka tuh cost efektif dan optimize. Nah apa yang bisa Ivan kerjakan di sini? Kita mempunyai common tool di sini dan juga kita juga sudah
bisa meleverage AI dan capability untuk multi-cloud dengan host yang beragam ya. Mungkin kalau di Indonesia, kalau untuk region Jakarta kita cuma support 2, yaitu AWS dan Google Cloud. Tapi untuk region yang lain kita sudah ada Microsoft Azure, Oracle, DigitalOcean, dan juga untuk yang paling advance misalkan bisa pakai Bring Your Own Cloud. Untuk deployment juga kita untuk automation ada REST API, Ivan CLI, Ivan Console, dan juga kita didukung oleh Terraform. Juga untuk integration ke third party, kita juga sudah mendukung banyak sekali connection keluar dan juga ke dalam. Itu aja. Jadi kalau misalkan ingin mempelajari lebih jauh tentang multi-cloud strategi untuk consultation atau optimize cloud dan sebagainya itu how Ivan works, bisa kunjungi booth kita di depan. Terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan, terima kasih Bapak Budi Kusuma Utama selaku Senior Solution Architect at Ivan. Tetap di tempat ya Pak. Kita mau kasih apresiasi dulu Pak sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah hadir di sini sebagai speakers. Kami undang untuk bisa memberikan token of appreciation. Silakan Mbak Nabila. Oke.